Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya saat ini Tuhan boleh izinkan dan hantarkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima sampai 12. 2 Korintus pasal 4 ayat kelima sampai 12. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, ada sebagian orang yang terlibat di dalam dunia pelayanan gereja, baik itu pendeta, baik itu majelis, baik itu pengurus gereja, sering mengalami hambatan ataupun tantangan dalam kehidupan pelayanan yang sedang dia kerjakan. Ada sebagian orang percaya yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya mampu dibandingkan orang lain. Tak kala tantangan, tak kala hambatan itu datang, maka dia tidak akan mampu bertahan di dalam pelayanan yang sedang dia kerjakan.
Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia hanya mengandalkan potensi yang ada dalam dirinya. Tak kala hambatan tantangan dia tidak lagi mampu melewati dan menjalaninya, maka pasti dia akan menyerah, bahkan mundur. Di dalam dunia pelayanan, tentu kita semua tahu tantangan itu bisa datang dari diri kita sendiri, hambatan itu bisa datang dari diri kita sendiri, dan bisa juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan di dalam dunia pelayanan kita? Tentu yang menjadi fokus perhatian ketika kita melakukan setiap pelayanan, pusat perhatiannya haruslah Kristus. Selain itu, kita merasa kalau pelayanan yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kekuatan, potensi, dan hebat kita semata. Tetapi pelayanan yang kita terima itu adalah kasih karunia atau yang kita sebut dengan anugerah dari Tuhan. Setiap orang yang dipercayakan Tuhan melayani itu sebuah anugerah. Itu sebuah kasih karunia yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Sama seperti halnya dengan Rasul Paulus yang menjadi bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat yang ada di kota Korintus, dia menyaksikan pengalaman imannya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Dia katakan kalau pelayanan yang dia terima, jabatan sebagai rasul yang dia terima, itu semata karena kasih karunia. Dan di dalam pelayanan Paulus, pusat perhatian bukanlah dirinya, tetapi Kristus Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan Rasul Paulus. Oleh karena itu, ketika Paulus merasakan kalau pelayanan itu kasih karunia, kalau pusat perhatian pelayanannya itu Kristus Yesus, sehingga Paulus dapat bertahan di dalam setiap penderitaan, tantangan, pergumulan, hambatan yang dia dapati ketika dia melayani, menyampaikan berita Injil. Paulus dianiaya, Paulus dihempaskan, Paulus ditindas, Paulus dihina, tetapi Paulus menang. Apa bukti kemenangan Paulus? Dia tidak binasa, dia tidak sendirian, dia tidak putus asa. Ada kekuatan yang dirasakan Rasul Paulus. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga pelayanan yang dikerjakan Paulus terus bertahan sampai Paulus menyelesaikan tugas panggilannya. Paulus tidak mundur, Paulus tidak kalah, tidak menyerah. Walaupun di dalam pelayanan yang dikerjakan Paulus banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi itu membuat Rasul Paulus melayani semakin efektif.
Dia belajar dari penderitaan, kesusahan, kepahitan. Pengalaman pelayanan itu membentuk dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi semakin yang mengenal Kristus Yesus, mengenal kekuatan Allah yang menjadi sumber pertolongannya di dalam melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia tidak menyerah, dia tidak mundur, tetapi dia terus maju, semangat memberitakan Injil kebenaran Tuhan itu menjadi motivasi Rasul Paulus untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin bukan hanya di dalam dunia pelayanan saja, di dalam pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan bagi kita, dalam rumah tangga, keluarga yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Tak kala tantangan, hambatan pasti menjadi bunga-bunga kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, talenta dan potensi yang ada pada kita, tak kala kita akan sampai ke titik di mana kita tidak mampu berdaya menghadapi tantangan yang datang kepada kita. Apalagi di dalam praktek kehidupan kita, kita tidak memperlihatkan kemurahan Tuhan, kita tidak menyaksikan kebaikan Tuhan, kita hanya terus mempertontonkan keberhasilan kita tanpa kita ikut sertakan itu semua karena kasih Tuhan. Kesombongan, tinggi hati, kalau itu yang terjadi saudara-saudara, Bapak Ibu, maka ada masanya kita mengalami kelemahan, kelelahan, dan berujung pada putus asa, menyerah, dan mundur, tidak lagi sanggup menjalani hari-hari ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang rendah hati, keberhasilannya itu semua karena pertolongan Tuhan. Dikala dia menghadapi masalah yang terus bertubi silih berganti, ada kekuatan yang membuat dia kuat. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, Bapak Ibu, sebesar apapun pergumulan, masalah, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi yang sedang kita alami, kalau Tuhan sudah berikan kekuatan, kita boleh bertahan di dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, aku bisa, aku pandai, aku berpengalaman, aku hebat, itu adalah sebuah keangkuhan dan kesombongan di mata Tuhan. Dan kehebatan yang kita miliki itu tidak akan mampu menyelesaikan perkara, persoalan hidup tanpa adanya pertolongan ataupun kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini? Yang pertama, di dalam dunia pelayanan maupun di luar pelayanan, kita harus terjaga. Karena apa, Bapak Ibu? Yang namanya tantangan, hambatan, kesulitan pasti akan menjadi warna-warni di dalam kehidupan kita. Tentu melalui kebenaran Tuhan yang kita baca dan dengar bersama-sama,
Kita tidak akan mampu melewati tantangan yang begitu berat, beban yang begitu berat, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus ikut sertakan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan yang akan menolong kita menjalani aktivitas, kegiatan, pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kita. Yang kedua, kalau sudah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, percaya dan imanilah Bapak Ibu. Seberat apapun hal yang sedang kita rasakan, kita alami, pasti kita bisa bertahan di dalam penderitaan itu. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, kecil pun masalah kita akan katakan, aku mundur, aku menyerah, aku tak akan sanggup, aku tak akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Tetapi kalau kita sudah imani, karena yang kukerjakan adalah kemuliaan Kristus, pelayanan yang kulakukan untuk memuliakan Tuhan, pekerjaan yang sedang Tuhan percayakan, itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Saksikan itu. Pusat perhatian hidup kita hanyalah Kristus Yesus, sehingga kekuatan yang kita imani itu akan terus hadir dan menolong kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara harus katakan dengan iman kita, kita boleh menikmati hidup sampai detik ini kita mendengarkan firman Tuhan. Detik ini kita bisa bekerja. Detik ini kita bisa berpikir. Detik ini kita bisa merasakan berkat. Itu semua karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari saksikan pertolongan Tuhan itu, kekuatan Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pastikan hidup kita hanya terfokus kepada Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati, dan memberikan segala sesuatu yang bisa kita nikmati pada saat ini. Dalam artian kita mau katakan, apapun yang aku kerjakan, keberhasilan apapun yang aku terima, pelayanan apapun yang aku terima, potensi talenta yang ada apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak lagi takut menghadapi ancaman, tantangan, kesulitan hidup yang ada di depan kita masing-masing. Kalau Tuhan beserta kita, maka setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap masalah, kita akan dapat bertahan dan melaluinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, kekuatan untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu tetap memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami jalan keluar ketika kami menghadapi pergumulan hidup dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga kami. Tuhan, kala ajari kami untuk tetap bertahan dalam pergumulan itu, karena ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kami. Ajari kami untuk menyerahkan hidup kami kepada tangan kasih Tuhan, karena kami tidak akan mampu melewatinya tanpa ada Tuhan yang ada di
tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami saat ini, pelayanan, pekerjaan, keluarga, semua itu adalah sebuah kasih karunia ataupun anugerah dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mensyukurinya itu semua, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan sampai pada saat ini. Berkat yang sungguh luar biasa, dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dengan pimpinan Roh-Mu secara khusus bagi kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 139 ayat pertama sampai 6. Dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai 18. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semua tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena kita sebagai ciptaan Tuhan. Bersyukur karena kita sebagai ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, mungkin sering kita bertemu dengan orang-orang yang hidupnya selalu mengeluh. Padahal kalau kita melihat orang-orang yang mengeluh itu adalah orang-orang yang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, memiliki potensi-potensi atau talenta yang cukup baik, yang bisa memperlengkapi mereka, yang membuat mereka bisa bertahan untuk hidup. Tetapi itu juga yang menjadi perenungan
atau pertanyaan bagi kita, mengapa mereka hidupnya selalu mengeluh dan menggerutu? Kalau kita melihat Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur karena Tuhan menciptakan kita begitu sangat-sangat sempurna. Tuhan memberikan kita akal pikiran yang baik, tubuh jasmani yang sehat. Tentu itu saja pun yang kita terima saat ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki tubuh jasmani yang sempurna? Tetapi mereka yang tidak memiliki tubuh jasmani yang sempurna, mereka punya semangat juang, semangat hidup yang kuat. Lihatlah, mereka memiliki prestasi-prestasi, keberhasilan-keberhasilan. Dan ketidaksempurnaan tubuh jasmani mereka bukan menjadi alasan untuk hidup mengeluh, menggerutu kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Itu yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud pada saat ini bagi kita. Bagi Raja Daud, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah yang telah menciptakan Raja Daud mulai dia dalam kandungan ibunya sampai dia menjadi sosok manusia, yaitu ciptaan Tuhan. Daud menyadari dan mengatakan imannya melalui Mazmur saat ini. Allah mengenal Daud dengan baik. Allah menyelidiki Daud. Allah memaklumi jalan yang dikerjakan Daud. Allah memeriksa Daud ketika dia berbaring, berjalan, berdiri, dan bahkan sebelum Daud berucap pun Tuhan sudah mengetahui akan apa yang diucapkan Daud. Dan bagi Daud itu adalah perbuatan ajaib yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Kalau kita baca ayat 13 sampai 18 tadi, buah pinggang Daud pun Allah yang membentuknya. Di dalam kandungan ibunya pun Allah yang menenun Daud. Mulai dari janin sampai menjadi manusia yang sempurna. Keberadaan itu dirasakan, disaksikan oleh Daud adalah pekerjaan dan karya Tuhan yang sempurna. Sehingga Daud tidak bisa bandingkan keajaiban, kuasa dan kesempurnaan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Mazmur ini kita dengar, maka mungkin hati kecil kita mengatakan, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita terus mengeluh, tidak pernah mensyukuri apa yang sedang Tuhan percayakan untuk kita nikmati dan kerjakan. Banyak orang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, tetapi hidupnya malas-malasan. Tidak mau bekerja, tapi mau berpenghasilan. Tidak mau berusaha, tapi maunya berhasil. Dan itu hal yang tidak mungkin dirasakan mereka yang tidak mau sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki tubuh jasmani yang sempurna, tentu itu semua karena ciptaan Tuhan. Kita sebagai ciptaannya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai detik ini, katakan hari ini, Tuhan, aku bersyukur aku bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita percaya kita diciptakan Tuhan, kita hadir di tengah-tengah dunia ini, semua itu atas seizin dan sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita ucapkan. Tuhan mengenal kita satu persatu dengan baik. Tidak ada kita yang diciptakan Tuhan yang tidak dikenalnya. Tuhan menyelidiki hati kita satu persatu. Karena apa? Karena kita ciptaannya. Kalau kita imani, kita percaya kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus imani juga Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan juga tetap senantiasa menghampiri kita. Amin. Karena kita ciptaannya, tentu kita berharga di mata Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap dan selalu ada dalam hidup kita. Apalagi ketika kita menyadarinya. Kalau aku ciptaan Tuhan, kalau aku berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan telah pelihara kita, maka tidak perlu ada rasa khawatir, takut lagi dalam menjalani hari-hari. Karena toh Tuhan sudah pelihara. Aku ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Katakan Bapak Ibu. Kita ciptaan yang berharga dan kita akan dipelihara Tuhan sebagai ciptaannya. Yang penting kita kerjakan. Selebihnya kerja usaha itu Tuhan yang akan memberkati. Harapan kita tentu hal yang baik yang akan kita tuai. Tetapi Tuhanlah yang memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berbaring, berjalan, berdiri, berpikir, melakukan segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Orang mungkin bisa kita kelabui, kita bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa sedikit pun kita mengelabui atau menutupi kesalahan kita. Karena bagi Tuhan semua terbuka. Tuhan mengenal dan menyelidiki kita satu persatu. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Poin yang pertama, sebagai ciptaan Tuhan, kita percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita sebagai ciptaannya. Ingat Bapak Ibu ya, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai ciptaannya. Kalau menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Tapi kalau sudah menurut Tuhan baik, pasti itu untuk kebaikan kita. Poin yang kedua, karena kita sebagai ciptaannya, tentu yang kita harus kerjakan adalah bersyukur. Bersyukur adalah bentuk kita menyadari kalau hidup kita ada, boleh ada di dunia ini karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur bukan mengeluh. Orang-orang percaya dapat terlihat hubungannya baik dengan Tuhan dengan gaya hidupnya. Apakah hidupnya bersyukur atau mengeluh? Menyaksikan kebaikan Tuhan atau mempersalahkan keberadaan?
Orang yang dekat kepada Tuhan akan hidup bersyukur dan percaya segala kehidupannya itu akan diberkati Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin ketiga Bapak Ibu, kita harus imani seperti yang dikatakan oleh pemazmur saat ini. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa, kita lebih dari ciptaan Tuhan yang lain. Kita dibentuk Tuhan, kita ditenun Tuhan dalam kandungan ibu kita, kita dilahirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita memiliki segala karakter yang berbeda, dan tentu itu membuat kita semakin hidup bersyukur. Jangan pernah jadikan keberhasilan orang lain menjadi tolak ukur untuk keberhasilan kita juga. Kalau kita melihat orang dan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang membuat kita sulit untuk hidup bersyukur. Katakan kepada Tuhan, ini aja Tuhan yang aku terima, aku dapatkan, aku rasakan, sudah lebih dari cukup. Kalau itu semua yang dikatakan oleh setiap pribadi yang mengenal Tuhan, maka tidak ada orang yang hidup dalam kerakusan, kehausan harta. Kalau ini saja Tuhan, hidupku dan orang-orang di sekitarku, pekerjaanku ini saja Tuhan, aku syukuri kepada Tuhan, maka semua orang-orang akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami belajar dari pemazmur, ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang begitu sempurna. Ajari kami mengucap syukur buat setiap ciptaan yang sedang Tuhan percayakan untuk kami nikmati. Biarlah hidup kami pakai untuk memuliakan Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan mengenal kami dan menyelidiki kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup melakukan ketetapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Dan pemeliharaan Tuhan kami percaya nyata karena Tuhan yang telah menciptakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.